Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bu Umi sayangi, untuk pertemuan kedua materi pengenalan riset, sains, dan metode ilmiah, hari ini akan Bu Umi sampaikan ya. Di pertemuan kedua ini yaitu kita akan mengenal, kemarin kita mengenal kontrak belajar kita seperti apa. Semoga hari ini foto profilnya sudah berubah semuanya ya, yang jelas harus tampak wajahnya seperti apa ya. Kemudian materi kemarin ada tiga gitu ya, tiga utama, yaitu tentang metode ilmiah, kemudian pengenalan tahapan berikutnya sehingga nanti kita mampu menghasilkan sebuah produk riset atau penelitian seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan mengenalkan apa toh itu riset, apa toh itu sains, dan apa hubungannya dengan metode ilmiah. Ya, kita akan satu persatu bahas. Kalau kita istilah sains, saya yakin kalian pernah mendengar istilah sains. Sains itu apa? Ya, sains itu adalah suatu pengetahuan. Ya, jadi sains itu adalah diambil dari kata sains, dari scientia, dari bahasa Latin yang artinya adalah pengetahuan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kumpulan pengetahuan dan proses. Kemudian Gus Lanston menyebutkan juga sains itu adalah kumpulan pengetahuan dan cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Jadi kumpulan pengetahuan dan caranya untuk mendapatkan dan mempergunakan. Sehingga dikatakan di sini bahwa sains itu adalah produk keilmuan, pengetahuan, dan prosesnya. Sehingga produk dan proses ini tidak bisa dipisahkan. Itulah sains. Nah, sekarang apa itu riset? Research itu dari bahasa Inggris research yang diturunkan dari bahasa Prancis, yang memiliki arti adalah penyelidikan secara tuntas atau menyelidiki secara tuntas. Jadi riset itu adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan atau pencermatan atau percobaan yang membutuhkan suatu ketelitian menggunakan kaidah tertentu untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dan kegiatannya apa saja? Kegiatannya ya mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan menyajikan data secara sistematis sehingga suatu masalah itu dapat dipecahkan. Itulah riset. Nah, berarti sains riset itu apa? Nah, kalau tadi sains itu adalah pengetahuan dengan prosesnya gitu ya. Kemudian riset itu adanya penyelidikan. Jadi sains dan riset adalah proses mendapatkan kumpulan pengetahuan dan cara dalam mempergunakan ilmu tersebut dengan cara penyelidikan, pemeriksaan, pencermatan, percobaan dengan suatu langkah atau metode untuk memperoleh suatu hasil tertentu. Tujuannya biasanya untuk apa? Seperti itu. Jadi untuk tujuan tertentu. Nah, terus apa hubungan sains dan riset terhadap metode ilmiah? Nah, kita akan nanti lihat. Nah, ini ada lembaga penelitian di Indonesia yang perlu kalian ketahui. Nanti mungkin kalian suatu saat juga akan bisa bekerja di situ. Apa namanya? Yaitu Puspindiklat LIPI. LIPI itu adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di mana lembaga ini lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di koordinasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek-Dikti, yang bertanggung jawab langsung terhadap presiden. Tugasnya apa? Tugasnya adalah melaksanakan tugas dalam bidang penelitian. Seperti itu. Nah, sains dan riset ini ada hubungannya dengan metode ilmiah atau penelitian ilmiah. Kenapa, Bu? Karena metode ilmiah itu pengertiannya hampir sama dengan sains dan riset tadi. Apa itu? Proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan itu sains. Gitu kan? Prosesnya tadi adalah riset. Secara sistematif melalui bukti fisik.
melalui bukti, harus ada buktinya. Kenapa? Untuk memastikan didapatkan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti tersebut, disusun secara sistematis. Itulah metode ilmiah. Jadi sama, sains dan riset sama, gitu ya. Nah, sekarang apa toh langkah-langkah dari metode ilmiah? Langkah-langkah dari metode ilmiah, yang pertama adalah merumuskan masalah. Kalian harus tahu di sekitarmu ada masalah apa. Nah, kalian rumuskan. Yang kedua, menyusun dugaan sementara. Oh, masalah saya itu akan selesai dengan A, B, C, D. Nah, kalian menyusun, oh kira-kira seperti ini jawabannya. Kemudian, menentukan variabel penelitian. Faktor apa saja yang mempengaruhi masalah-masalahmu itu, sehingga nanti kita akan laksanakan penelitian atau prosedur kerja di langkah keempat. Setelah itu, bereksperimen, kumpulkan data untuk memperkuat eksperimenmu. Nah, sudah ada data, ada eksperimen, kemudian kita akan mengolah dan menganalisis data itu. Kemudian, kita akan membuat kesimpulan dari eksperimen kita, dari data kita, sehingga mendapatkan hasil. Dan hasil itu akan kita publikasikan. Itu langkah-langkah prosedur dari metode ilmiah. Banyak Bu? Iya banyak ya. Dan itu yang dilakukan oleh para peneliti seperti itu. Nah, sikap apa aja yang ada di seorang peneliti, sikap ilmiah ya? Apa saja? Yang pertama, harus punya rasa ingin tahu yang tinggi sehingga mampu diajak berpikir kritis. Kalau nggak ada kemauan, gimana mau meneliti gitu ya. Jadi besok kalau ada tugas penelitian ini, berarti kalian harus tahu dulu, aku ingin tahu tentang apa gitu, apa masalah yang ada di sekitar saya yang harus saya pecahkan, seperti itu. Yang kedua jujur. Hasilnya apapun itu ya harus jujur, harus benar, seperti itu, sehingga kalian nanti akan memiliki sifat yang terbuka, sikap objektif. Oh, ternyata eksperimen saya tidak sesuai dengan data yang saya dapatkan. Nah, itu harus kalian berikan, bukan mengada-ada. Nah, itu sikap ilmiah. Toleran itu terbuka dengan orang yang ada di sekitar kita, seperti itu. Kemudian optimis, jelas sikap ilmiah harus dimiliki, optimis. Oh, saya bisa menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Kemudian pemberani, ya harus berani. Kalau mau mencoba, mau meneliti ya harus berani. Kalau nggak ada keberanian, ya nggak mungkin mencoba gitu ya. Nanti saya takut kalau mau misalkan mengolah minyak bekas, tapi nanti takut meledak, ya nggak jadi nanti ya penelitiannya seperti apa. Ini next project untuk minggu depan. Jadi tadi materinya ya tentang pengertian sains, riset, dan metode ilmiah serta langkah dan sikapnya. Projectnya adalah silakan kalian cari masalah kok dicari ya, mencari masalah yang ada di sekitar kalian. Masalah apa yang ada di sekitar kalian, misalkan di tetanggamu gitu ya. Kenapa sih orang suka suka ngobrol dengan tetangga? Kenapa sih orang suka berkerumun, lebih asik ngobrol gitu, misalkan seperti itu. Kemudian di sekolahmu ada, kenapa sih ada kelas PK, reguler, tahfidz, misalkan. Apa sih keunggulan dari kelas tahfidz kalau dilihat dari segi agama, misalkan ya. Jadi silakan, masalah berasal ada di sekitarmu ya. Kemudian pastikan masalah tersebut itu bisa terselesaikan ya, baik dengan kajian pustaka, dengan wawancara, dengan eksperimen di laboratorium, seperti itu. Yang ketiga, rumusan masalah biasanya berupa kalimat pertanyaan. Yang namanya kalimat pertanyaan berarti silakan menggunakan kalimat tanya. Di sini Bumi kasih contoh. Contohnya adalah misalkan
Di sekitar saya misalkan banyak jeruk bali, baru musim jeruk bali misalkan, tapi kulitnya tidak ada yang memanfaatkan. Ada Bu yang memanfaatkan buat mainan anak-anak jadi kapal-kapalan. Oke lah, sekarang kalau jeruk bali itu dibikin yang lebih bermanfaat, bisa nggak? Nah, itu sebagai masalah. Misalkan lagi, mengapa di agama Islam itu memerintahkan untuk makan dengan duduk? Hah, iya ya, kenapa ya? Kenapa nggak berdiri aja? Kenapa harus duduk? Nah, nanti diselesaikan dengan cara kajian pustaka bisa, wawancara bisa. Kalau yang kulit jeruk tadi bisa dengan eksperimen, kajian pustaka bisa. Ketiga misalkan, mengapa ya di MTS 1 itu mengadakan kelas tahfidz? Pasti ada kelebihannya. Apakah ada kelebihan EQ-nya untuk kelas tahfidz, anak-anak tahfidz, sehingga mereka harus diasramakan? Orang yang membaca Al-Quran itu biasanya lebih jernih. Apakah iya? Nah, silahkan dicari. Minggu depan ada pastikan ada 2 masalah yang kalian dapatkan ya, di buku tulis aja. Nanti kita diskusikan di timeline kelas untuk minggu depan. Kemudian nanti kita pilih salah satu dari 2 itu. Gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Bumi mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.